Baik, mari kita memulai dalam doa ya. Kami bersyukur kepada Tuhan yang terus memberkati kami dalam banyak hal dan juga termasuk dalam menolong kami untuk diberikan input, masukan, mengingat kembali, merefresh, menyegarkan tentang relasi kami dengan pasangan kami. Menyerahkan waktu pembahasan tema ini ke dalam tangan-Mu, bilang Kau boleh menolong setiap kami, sehingga apa yang kami dengarkan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Doa kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tema kita malam hari ini adalah mengapa sulit mengaku salah. Saya tidak tahu apakah tema ini cukup relevan untuk setiap kita. Ya, bisa jadi ada di antara kita yang memang mengalami problem ini. Sukar sekali untuk mengakui kesalahan kita dengan pasangan kita ya. Sulit sekali gitu ya. Kalau tidak kepepet banget atau kalau tidak ada karena adanya satu kepentingan tertentu baru kita ngaku salah. Tapi kalau tidak ada kepentingan kita gitu, kalau tidak terpojok, rasanya kok sulit sekali ngaku salah. Apakah ada di antara kita yang memiliki pergumulan seperti ini? Atau sebaliknya, kita adalah orang yang nggak susah ngaku salah. Ya kalau salah, ngaku salah lah begitu. Tapi waktu kita ngaku salah itu hati kita bagaimana ya? Orang ngaku salah itu kan macam-macam ya kondisi hatinya ya. Ada yang benar-benar ngaku salah itu dengan satu kesadaran bahwa memang aku sudah salah. Ya, dia yang benar, aku salah. Dan aku menyesali kesalahan itu dan aku datang minta maaf. Ada yang seperti itu ya. Tapi juga ada orang yang ngaku salah itu sekedar ngakunya di mulut saja, hanya sekedar supaya tidak terjadi keributan gitu loh. Tapi hatinya tidak ngaku salah. Jadi hatinya itu tidak apa ya, tidak mau ngaku salah, tapi karena tidak mau panjang lebar, tidak mau konflik, tidak mau ribut lebih lagi, maka seringkali dikatakan begini, ya sudah, kalau kamu anggap aku salah, aku minta maaf ya. Gitu. Pernah mendengar orang minta maaf seperti itu ya. Ya sudah, kalau aku salah, aku minta maaf. Ya sudah, kalau kamu anggap aku salah, aku minta maaf. Setelah menurut saya ini permintaan maaf yang kurang tulus ya. Ini kan sekedar kalau kamu anggap aku salah. Berarti kan sebenarnya secara substansi kita tidak ngakui bahwa kita salah. Ya. Kalau aku salah, tentu kalau aku salah menurut kamu ya, aku minta maaf ya. Ya ini sama ya. Ya kita tidak apa ya, tidak tulus lah dalam pengakuan itu menurut saya. Ya mestinya kalau kita sadar kita salah ya. Ya kita mesti dengan gentle ya mengakui kesalahan kita. Jadi ini menjadi semacam lagi-lagi cermin untuk setiap kita ya. Dalam pembahasan ini jangan arahkan ke pasangan kita ya, tapi arahkan ke diri kita. Ya, sekali lagi dalam pembahasan ini jangan arahkan ke pasangan kita, tapi arahkan ke diri kita supaya setiap kita boleh disegarkan, diingatkan, dikoreksi kalau ada yang keliru, sehingga kita benar-benar apa ya dalam berelasi semakin indah lagi. Mengapa sulit mengaku salah? Setelah konflik itu adalah bagian dari relasi pernikahan. Konflik itu adalah bagian dari relasi pernikahan. Artinya, selama ada relasi pernikahan, maka selama itu konflik akan ada, akan timbul. Ya, tentu kita tidak berbicara tentang frekuensinya ya, tidak. Tentu kalau terjadi frekuensinya terlalu sering juga tidak bagus ya. Tapi bagaimanapun juga, selama relasi pernikahan itu ada, itu pasti akan ada konflik. Kalau pasangan suami istri mengatakan, selama ini saya menikah, saya itu tidak pernah konflik sama sekali. Wah, itu satu kalimat yang apa ya, yang kelihatannya luar biasa, tapi sebenarnya perlu dievaluasi. Kok bisa tanpa konflik? Kalau begitu selama ini komunikasinya bagaimana? Ya kan gitu ya. Selama ini ada komunikasi enggak? Selama ini ada apa ya? Kalau ada perbedaan pendapat ada diskusi enggak?
Nah, selama itu dilakukan, itu konflik itu akan pasti ada. Kecuali kalau relasi pernikahannya itu adalah aku, kamu, ya. Ya, kemudian menjadi relasi yang terpisah, yaitu memang minim konflik. Tapi itu bukan relasi yang bagus juga kan begitu. Jadi selama ada relasi yang baik dalam pernikahan, maka konflik itu akan ada. Mengapa bisa ada? Karena tidak ada yang sempurna. Setiap pasangan pasti melakukan kesalahan. Setiap kita pasti melakukan kesalahan. Karena kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna. Maka yang tidak sempurna, berelasi yang dengan tidak sempurna, tidak mungkin akan hadirkan relasi yang sempurna. Yang ada adalah relasi yang tidak sempurna, yang diwarnai dengan munculnya konflik di sana sini. Sesuatu yang wajar. Ya, karena kita tidak sempurna, kita lakukan kesalahan, pasangan kita tidak sempurna, dia lakukan kesalahan, maka itu akan menimbulkan konflik. Ya. Nah, problemnya adalah sebagai orang yang tidak sempurna, yang melakukan kesalahan kepada pasangan kita, problemnya adalah kita tidak mudah mengaku salah. Ini menjadi problem, ya. Kita berbuat salah ini, ya, karena kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna. Tapi pada waktu kita berbuat salah, kita tidak mudah mengaku salah. Itu jadi problem di dalam relasi nantinya. Mungkin ada kalanya kita sadar, ya, bahwa kita salah sih. Hati kecil kita itu ngomong, iya, aku salah. Dan kita tahu harusnya ngaku salah. Tetapi kita tetap bersikeras bahwa dia yang salah. Dan dia harus minta maaf. Pernah nggak ngalami seperti ini? Atau merasa pasangan seperti ini? Ya, dalam hati kecil, iya, salah. Iya, harus ngaku salah. Tapi nggak mau ngaku salah. Dia yang mesti ngaku salah dulu. Dia mesti minta maaf dulu. Ya. Apakah ada pengalaman seperti itu? Ya. Atau apakah kita merasa pasangan kita seperti itu? Ini adalah problem-problem di sekitar mengaku salah kepada pasangan, ya, menjadi problem tertentu, ya. Pertanyaannya adalah, mengapakah kita sulit mengaku salah? Mengapakah seseorang itu sangat sukar mengaku kesalahan kepada pasangannya? Tentu kalau jawab pertanyaan dilemparkan, ya, jawabannya itu bisa sangat banyak dan beragam. Mungkin jawaban yang paling umum adalah egois, ya, sombong, gengsi, dan teman-temannya, ya kan? Orang sombong kan memang sukar sekali ngakui kesalahannya kan begitu, ya. Namanya aja sombong kan begitu. Orang yang egois, wah, sukar ngaku salah, ya, karena yang paling penting itu adalah dirinya bukan orang lain. Yang gengsian juga begitu, iya. Orang kalau terlalu gengsi dengan dirinya, ya, dengan apa, ya, persepsi tentang dirinya yang salah itu, maka dia akan sangat sukar juga mengaku salah begitu. Dan jawaban-jawabannya sejenis, ya. Tapi pada malam hari ini kita akan lihat beberapa jawaban yang mungkin eh, tidak sama persis, tapi cukup baik untuk kita sama-sama pelajari, ya. Mengapakah kita sulit mengaku salah? Pertama, kita sulit mengaku salah itu karena kita tidak dapat menerima kenyataan bahwa kita salah. Nah, ini mungkin jawaban yang jarang dipikirkan, tapi mungkin seringkali ini yang dialami sebenarnya. Sukar ngaku salah karena kita tidak terima bahwa kita itu salah. Bisa seperti itu, ya. Pasangan kita itu salah, tapi dia tidak mau ngaku salah karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia itu salah. Dia tidak mau dijudge atau dia tidak mau diberikan label salah begitu. Atau kiri kita. Ya, kita tidak rela untuk kita dilabeli salah di dalam konflik tertentu itu. Karena kita tidak dapat menerima kenyataan bahwa kita salah. Sehingga karena tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima fakta realita tentang kesalahan kita, maka kita sulit sekali ngaku salah. Yang terjadi adalah muter-muter tidak karu-karuan, ya. Muter-muter tidak karuan ngomongnya tuh, oh, pokoknya diputer ke sana, putar ke sini, ya begitu. Saking apa ya, kita tidak menerima kenyataan bahwa kita ini salah. Ya. Kita menyadari bahwa kita tidak sempurna. Kita penuh kekurangan.
Tetapi mengakui kekurangan dan kelemahan di hadapan orang ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena ada rasa malu. Kita rasa malu kalau ngakui kesalahan di hadapan orang itu problem loh. Ya kan? Jadi seseorang yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa dirinya salah, itu biasanya adalah orang yang hidupnya itu dikendalikan oleh rasa malunya dia. Rasa malu yang salah, yang di dalam pikiran dan hatinya, dia itu mengkhotbahi dirinya sendiri. Waduh, kalau kamu ngaku salah, ya, kalau kamu ngaku kesalahanmu, kamu malu, ya, kamu malu, kamu dilebeli salah itu enggak gampang, enggak enak. Sehingga rasa malu itu yang menggerakkan seseorang kemudian sukar sekali untuk mengakui realita, fakta, kenyataan bahwa dia salah. Nah, sebenarnya pada dasarnya dalam diri kita itu ada dua kekuatan yang saling bertabrakan. Satu sisi, kita sadar kita tidak sempurna. Itu firm sudah, yaitu sudah kesadaran umum lah. Kita tidak sempurna. Ya. Dan kita punya kelemahan. Itu kekuatan yang pertama ya. Tapi di pihak lain, kita beranggapan bahwa Kok hancur kayak gini kita dong tuh HP-nya? maunya dinilai sempurna. Hah? Oh, non kasih aja sudah hancur. Ini kan lebih parah kamu ini. Ini ya jatuh pas itu angkat telepon pas lagi jemuran. Halo Firman, apa tuh? Jemuran. Oke, kita lanjut. Ya, jadi dalam diri kita tuh ada dua kekuatan. Di satu sisi itu kita sebenarnya tahu, kita sadar bahwa kita tidak sempurna dan punya kelemahan. Tapi di sisi lain kita tuh punya satu harapan, ya, punya anggapan bahwa kita itu mau dinilai sempurna. Dan ini kan tarik menarik ya. Di satu sisi menyadari kelemahan, ketidaksempurnaan, tapi di satu sisi ingin dinilai sempurna. Dan ini bukan hanya berkenaan dengan kehidupan di luar pernikahan, tapi di dalam pernikahan pun bisa terjadi seperti ini. Sebagai suami kita sadar nih, iya aku ini suami yang ada kelemahan, aku tidak sempurna. Tapi kita punya satu apa ya, satu keinginan atau harapan, pengen kita dianggap sempurna oleh pasangan kita. Sehingga ketika kita berbuat salah, kita enggan ngaku salah karena waktu ngaku salah berarti harapan kita untuk dianggap sempurna oleh pasangan kita jadi tidak terwujud begitu loh. Jadi kita merasa lemah. Ya, ini kan satu anggapan yang pemikiran yang keliru ya. Bisa terjadi juga dari pihak pasangan kita. Dia tahu bahwa dia itu tidak sempurna, punya kelemahan. Ya, tapi sangat sukar minta maaf karena di satu sisi dia juga punya harapan untuk dianggap sempurna oleh pasangannya. Nah, ini menjadi satu benturan ya. Karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak sempurna, dia punya kelemahan, dia lakukan kesalahan, dia tidak bisa terima kenyataan semua itu ya. Karena dia ingin dianggap sempurna oleh pasangannya. Itu sebabnya tidak mudah untuk mengakui kesalahan, baik di hadapan orang maupun secara pribadi. Kita tetap berharap bahwa kita tidak salah. Ya, sehingga tidak heran yang ada adalah kita terus berusaha membenarkan diri kita. Jadi poin di sini adalah mengapa seseorang itu seringkali sulit sekali minta maaf kepada pasangannya. Ya karena dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia salah. Di satu sisi dia sadar nggak sempurna, punya kelemahan. Tapi di sisi lain dia ingin dianggap sempurna. Itu jadi problem ya. Nah, sehingga ketika itu tidak terselesaikan, yang terjadi adalah akan sangat sukar sekali untuk meminta maaf. Karena bagi dia meminta maaf akan timbulkan rasa malu karena terbukti bahwa dia tidak sempurna di hadapan pasangannya. Dan itu keluar dari harapannya untuk dianggap sempurna oleh pasangannya. Nah, ini menjadi alasan pertama. Apakah di antara kita ada yang mengalami problem ini? Atau kita merasa bahwa kita sulit minta maaf karena hal semacam ini? Karena kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita salah. Pada waktu kita sebagai suami lakukan kesalahan, di hati kecil kita tahu kita salah, tapi untuk ngomong maafkan saya salah itu sulit, sukar sekali.
Karena kita tidak bisa terima kenyataan bahwa kita dianggap salah oleh pasangan kita. Karena kita maunya dianggap sempurna, selalu benar. Apakah kita ada yang punya problem seperti itu? Kalau kita punya problem seperti itu, kita perlu perhatikan solusi ini ya. Solusinya adalah yang pertama, jujur. Jujur dengan diri sendiri dan berani menerima diri apa adanya. Jujur dengan diri sendiri. Ya. Apa yang mesti dalam hal ini yang harus membuat kita jujur dengan diri kita sendiri ya, bahwa kita ini tidak sempurna dan kita lakukan kesalahan. Meskipun ekspektasi kita, harapan kita untuk dianggap sempurna oleh pasangan kita begitu tinggi, tapi kita mesti kembali ke realitas, kembali ke kenyataan bahwa kita tidak seperti itu. Kita tidak sempurna. Bahkan juga di hadapan pasangan kita. Sehingga kita juga mesti terbuka dan menerima diri kita juga bahwa iya, aku ini nggak sempurna kok. Aku bisa lakukan kesalahan, termasuk dengan pasanganku. Omonganku, bahasa tubuhku, dan sebagainya. Ya. Aku bisa menyakiti dia, aku bisa mengecewakan dia. Dan waktu aku melakukannya, aku menyesalinya. Ya. Mesti jujur dengan diri sendiri. Dan berani menerima diri apa adanya bahwa kita tidak sempurna dan kita masih melakukan kesalahan. Nah, mengakui kesalahan itu memang berawal dari kejujuran ya. Dan keberanian untuk menerima diri apa adanya, lengkap dengan segala kekurangannya. Kalau kita bisa jujur dengan diri kita, ya, berani menerima diri kita apa adanya bahwa kita ini tidak sempurna dan melakukan kesalahan terhadap pasangan kita, maka kita akan bisa untuk mulai belajar untuk mengakui kesalahan itu dengan baik, dengan tulus, ya, tanpa harus muter sana sini ya. Tapi begitu kita sadar kita salah, kita datang kepada pasangan kita dengan tulus, kita boleh mengatakan, maafkan saya sudah salah, saya menyakiti kamu, saya menyesalinya, saya harap kamu memaafkan saya, dan sebagainya. Ya, jujur dengan diri kita. Apabila kita tidak dapat melihat diri apa adanya, maka akan makin sulit kita melihat kesalahan kita, apalagi mengakuinya. Ya, jadi kalau kita tidak bisa melihat diri kita apa adanya, bahwa kita ini tidak sempurna dan kita melakukan kesalahan, ya selalu dalam bayangan kita ini, aku ini benar, aku ini benar, aku ini. Apapun masalahnya dia yang salah, gitu ya. Apapun masalahnya dia yang keliru, apapun masalahnya dia yang mesti minta maaf. Wah, itu kita buta ya, kita menutup mata terhadap diri kita ya. Kita gagal melihat diri kita apa adanya. Ya, kita tidak fair dengan pasangan kita. Ya, kita begitu sombong, kita begitu egois. Ya, kalau itu yang terjadi, kita benar-benar akan sulit melihat kesalahan kita. Melihat kesalahan aja sulit, apalagi kemudian mengakuinya. Jadi solusinya adalah jujur dengan diri sendiri. Ya, jujur bahwa kita tidak sempurna, kita punya kelemahan, dan kita melakukan kesalahan terhadap pasangan kita. Ya. Yang kedua, mengapa sulit meminta maaf? Yang kedua adalah kita sulit mengaku salah karena kita tidak rela mengakui bahwa pasangan itu benar. Kita sulit mengakui kesalahan kita kepada pasangan kita karena kita tidak rela mengakui bahwa dia itu benar. Kalau yang pertama tadi, kita sulit mengaku salah karena kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita salah. Kita tidak bisa terima kenyataan itu. Maka solusinya adalah jujur, menerima diri apa adanya. Tapi yang kedua bisa jadi adalah kita sulit mengaku salah karena kita tidak rela mengakui bahwa pasangan kita itu benar. Mengaku salah itu adalah satu hal. Mengakui bahwa pasangan benar itu hal yang lain. Pernah tidak ngalami begini? Di dalam sebuah konflik, ya, kemudian kita duduk berdua dengan pasangan kita, ya, setelah diskusi-diskusi gitu ya,
Akhirnya kemudian kita ngakui, iya aku salah. Tapi pada waktu kita mengakui kita salah, itu tidak serta-merta kita mengakui bahwa pasangan kita benar. Yang terjadi adalah kita mengakui kita salah, tapi kita tidak terima kalau kita yang salah sendiri. Kita juga nyalakan pasangan kita, begitu. Pernah seperti itu enggak? Jangan-jangan itu yang mungkin seringkali terjadi ya. Jadi mengaku salah itu satu hal, mengakui pasangan kita benar itu hal yang lain. Jadi tidak serta-merta pada waktu kita mengakui diri kita salah, kita menganggap dia benar. Tidak serta-merta seperti itu. Yang bisa terjadi adalah kita mengakui diri salah, tapi kita tidak mau disalahkan sendirian. Akhirnya kita kemudian menyerang pasangan kita. Yang mungkin dalam masalah itu kita tidak menemukan kesalahan pasangan kita. Maka yang dilakukan adalah kita mengungkit kesalahan yang lalu-lalu. Atau kita sudah mulai lari dari pokok pembahasan kita, ya kita salahkan dia dalam hal yang lain, begitu. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak rela mengakui bahwa pasangan kita itu benar. Oke lah, aku salah, tapi kamu juga salah loh. Nah, ini jadi problem ya, jadi problem juga sebetulnya. Akhirnya nanti akan terjadi satu pertentangan yang lebih tajam lagi, begitu ya. Ya, hal semacam ini memang membuktikan seseorang yang tidak mudah mengakui kesalahan. Bahkan ketika dia sudah ngaku salah, tapi dia tidak ingin pasangannya dianggap benar, maka dia pun salahkan pasangannya supaya dia tidak salah sendirian. Nah, ini akan jadi semacam satu pertikaian lanjutan ya. Nah, problemnya adalah bahwa mengaku salah dan menganggap pasangan benar itu satu paket sebenarnya. Satu paket. Jadi pada waktu ada satu konflik ya, kita ngakui kita salah. Maka paket konfliknya adalah, berarti kalau aku salah, pasangan kita benar. Memang waktu kita ngaku salah, ya harusnya memang secara tidak langsung kita mengakui bahwa pasangan kita benar. Tapi bukankah dalam satu konflik bisa terjadi dua-duanya salah? Bisa juga. Tapi pasti ada satu titik di mana pada waktu kita mengakui kesalahan itu, maka dalam titik itu, dalam pengakuan kesalahan itu, pasangan kita benar, kita yang salah, begitu loh. Ya mungkin dalam konflik itu kan titiknya banyak ya, poin-poinnya banyak, subpoinnya banyak. Tapi dalam satu titik tertentu, waktu kita ngaku salah, ya mesti paketnya pasangan kita dalam hal itu benar. Meskipun mungkin dalam titik-titik yang lain bisa jadi sama-sama salahnya, bisa jadi ya. Tapi pasti ada satu titik di mana pada waktu kita ngaku salah, ya kesalahan itu adalah posisi di mana pasangan kita itu benar. Itu mesti jadi satu paket. Nah, satu paket ini seringkali kita tidak mau ambil sepenuhnya. Kita mau pisahkan kita salah dan pasangan kita benar. Kita mau membuang kebenaran pasangan kita mengakui kesalahan kita, kemudian kita cari-cari kesalahan pasangan kita. Ya karena kita tidak mau disalahkan sendiri. Nah, ini akhirnya jadi problem. Inilah yang menghalangi kita untuk mengaku salah dengan tulus. Kita tidak rela mengakui bahwa pasangan itu benar. Coba kalau kita ya selama ini kita boleh introspeksi dengan pasangan gitu. Selama ini kalau ada konflik, siapa yang lebih dulu mengakui kesalahan? Dan kemudian siapa yang paling banyak untuk menyatakan bahwa pasangannya yang benar? Bukan dirinya yang benar, tapi pasangannya yang benar. Iya, aku salah, kamu benar. Berapa banyak? Iya, mi, ya. Aku salah dan kamu benar. Atau justru sebaliknya yang terjadi adalah, iya aku salah, tapi kamu juga banyak salahnya. Aku salah, tapi kamu itu juga ada salahnya loh. Kamu mesti tahu itu ya. Gitu. Aduh. Ya, jadi tidak rela mengakui pasangan kita ini benar. Itu jadi problem ya. Mengapa kita sulit mengaku bahwa pasangan itu benar? Karena pada umumnya mengakui bahwa pasangan itu benar membuat kita merasa lebih rendah daripada dia. Ya, aku salah dan kamu benar.
Ini bagi seorang istri yang sombong ini berat sekali. Aku salah dan kamu benar itu satu kalimat yang kalau bisa jangan diucapkan. Wah, itu kalau ngomong seperti itu kan berarti aku ada di bawahnya dia begitu. Atau suami, apalagi suami ke istri ya. Iya ma atau mi, ya me gitu ya. Aku salah, kamu benar. Wah, aku begitu. Wah, kita merasa lebih rendah daripada istri kita begitu. Nah, ini semacam kesombongan tertentu yang ada pada diri manusia ya, yang sulit mengakui bahwa pasangan itu benar karena dia sadar pada ketika dia mengakui kesalahannya dan mengakui pasangannya benar, itu akan membuat dirinya merasa lebih rendah dari pasangannya. Dan dia tidak rela untuk dianggap lebih rendah atau merasa lebih rendah dari pasangan. Dia tidak rela. Dia maunya itu menguasai pasangan. Dia maunya itu di atas pasangannya begitu. Ini problem yang terus berputar. Kita tidak mau lebih rendah dari dia. Paling tidak kita ingin sederajat. Ya, sederajatnya tadi itu ya. Oke, aku ngaku salah. Tapi kamu juga salah. Kita mau sederajat begitu ya. Tidak mau saling merendahkan diri. Itu sebabnya kita menolak mengakui kesalahan kita supaya kita tidak harus mengakui bahwa pasangan itu benar. Jadi ini lingkaran setan ya. Kita tahu salah, tapi kita tidak mau mengakui pasangan kita benar. Dan karena kita tidak mau mengakui pasangan kita benar, akhirnya itu berat bagi kita untuk mengaku salah. Karena pada waktu kita mengaku salah, kita dituntut untuk mengakui pasangan kita benar. Jadi muter-muter situ ya pergumulannya gitu ya. Nanti di akhir kita akan lihat ini problem kesombongan sebenarnya. Ini adalah alasan yang kedua ya. Jadi mengapakah seseorang itu sulit untuk mengakui kesalahannya karena dia tidak siap, dia tidak bisa mengakui bahwa pasangan itu benar gitu. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah jika pasangan kita benar dan kita salah, akui, akui. Jangan bela diri, tapi belalah kebenaran. Nah, ini kita mesti banyak bicara dengan diri kita sendiri ya. Jadi ketika pasangan kita benar, kita salah, kita mesti mengakui, iya, aku sudah salah, aku minta maaf, kamu benar. Ya, ya kita pasti mengakui dengan tulus ya, dengan fair. Ya, tidak perlu gengsi, ya, tidak perlu sombong untuk mengakuinya. Sehingga kita tidak perlu untuk membela diri, ya. Karena yang kita bela itu kebenaran. Karena kita sadar kebenarannya adalah aku salah dan dia benar. Maka kita mengakui itu untuk sebuah kebenaran. Tetapkan hati untuk membela kebenaran, bukan membela diri. Maka di sini penting satu prinsip ditetapkan dalam hati kita bahwa bukan diri kita yang perlu dibela, tapi kebenaran itu yang perlu. Meskipun itu mengorbankan akan perasaan kita yang belum siap waktu itu. Ya, ya tidak apa-apa, itu adalah satu proses untuk membuat kita diproses, dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Ya. Karena kita lebih mencintai kebenaran daripada cinta diri kita. Ini penting ya. Orang yang cinta diri dan kurang cinta kebenaran, itu akan sangat sukar sekali mengakui kesalahan. Sangat sukar sekali mengakui kesalahan. Tapi kalau orang itu memang prinsip hidupnya itu kebenaran di atas segala-galanya, maka dia akan berani untuk mengakui kesalahan dan mengakui orang lain benar, ya karena itulah kebenarannya. Dan dia tidak akan merasa direndahkan, ya. Dia tidak akan merasa tidak berharga, tidak sama sekali. Karena ketika kebenaran itu dijunjung tinggi, justru dia bersyukur. Ya, itu merupakan proses juga bagi dirinya untuk diajar untuk lebih rendah hati lagi dan boleh menerima kan realita yang ada. Ya. Dia tetapkan hati ya. Kebenaran itu penting, ya. Bukan membela diri yang membabi buta. Ya.
Biasakan untuk tidak terlalu menghiraukan keinginan untuk mempertahankan harga diri atau gengsi itu loh. Jadi kalau ada di antara kita yang punya problem, kita itu sulit mengakui kesalahan karena kita itu berat sekali mengakui pasangan kita benar. Itu biasanya karena gengsinya terlalu tinggi, maka biasakan. Jangan hiraukan perasaan hati yang selalu ingin mempertahankan harga diri. Kalau aku ngakui dia benar, wah harga diriku jadi rendah, harga diriku jadi turun gitu. Itu kepalsuan sebenarnya semuanya ya. Ya, tidak ada pada waktu kita itu mengakui pasangan kita itu benar dan kita salah itu menurunkan harga diri kita, tidak. Justru yang sebaliknya terjadi ketika kita membela diri kita membabi buta, salah pun kita tidak mengaku salah, dan tidak gentle mengakui kebenaran pasangan kita, itu yang justru sebenarnya menghancurkan harga diri kita. Justru kita akan dicap sebagai orang yang memang sombong, egois, dan sebagainya. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Apabila pasangan melihat bahwa kita adalah seorang yang adil dan besar hati, bisa mengakui kesalahan dan mengakui kebenaran pasangan, perhatikan, maka biasanya pasangan kita pun akan lebih terdorong lagi untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya masalah lebih mudah diselesaikan. Jadi ketika kita bisa gentle begitu ya, bisa dengan tulus mengakui bahwa kita salah dan mengakui bahwa pasangan kita benar, karena memang apa adanya seperti itu, maka ketika itu kita lakukan, itu akan pasti ya, akan mempengaruhi pasangan kita juga akan lihat begini, aduh pasanganku ini ya, suamiku ini ya, istriku ini ya, wah dia itu gentle, besar, hatinya besar ya. Dia ndak pelit untuk mengakui kesalahannya, dengan tulus yang mengakui kesalahan juga dia ndak gengsi untuk mengakui bahwa aku ini benar. Itu biasanya akan mempengaruhi pola seperti itu, bisa akan menular ya. Sehingga pasangan kita pada waktu melakukan kesalahan, ya biasanya dia juga tidak akan tidak akan pelit, tidak akan sulit untuk mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa kita benar, dia salah. Itu akan menjadi satu habit yang sangat baik ya di dalam relasi kita dengan pasangan kita. Ya tentu memang ada orang-orang yang unik, ada orang-orang yang memang sangat sombong. Ketika pasangannya sudah gentle seperti itu, sudah besar hati, mengakui kesalahannya, bisa menerima benarnya pasangan, tapi tetap dianya ya kalau salah sulit sekali mengaku salah. Memang juga bisa terjadi seperti itu ya. Tapi itu ya kasus-kasus lah gitu. Tapi secara umum ketika hal ini dilakukan ya, kita setelah besar hati mengakui kesalahan kita dan mengakui bahwa pasangan kita benar, ini pasti mempengaruhi ya. Secara umum akan mempengaruhi pandangan pasangan kita terhadap kita. Ya, dia akan lihat bahwa waduh, suamiku ini, istriku ini adil ya. Ya, besar hati. Ya. Dan itu akan mendorong ya untuk dia juga akan lakukan hal yang sama. Jika kalau masing-masing punya gaya seperti ini ya, sama-sama ndak sulit mengakui kesalahan, sama-sama ndak gengsi mengakui pasangannya benar, masalahnya akan lebih mudah diselesaikan. Karena kebanyakan masalah itu rumit diselesaikan adalah bisa jadi ya karena itu sulit untuk ngaku salah, sulit ngaku salah. Mesti muter-muter panjang lebar bicara 2 jam ini. Baru akhirnya iya aku salah. Tapi kalau masing-masing ya punya kebesaran hati untuk bisa melakukan hal ini, maka masalah akan lebih mudah diselesaikan. Ya, tidak ada gengsi, tidak ada kesombongan, sama-sama rendah hati, ya, sama-sama ketika disadarkan akan kesalahannya, ya segera mengakuinya, mengakui kebenaran pasangan, maka komunikasi, penyelesaian konflik akan lebih mudah tentunya ya. Yang ketiga, mengapa sulit mengaku salah? Kita sulit mengaku salah karena kita melihat bahwa kita memang lebih sering salah.
Ini jawaban juga mungkin jarang terpikirkan ya. Tapi ini bisa terjadi seperti itu. Seseorang itu sukar ngaku salah karena dia sudah merasa bahwa memang sering buat salah begitu. Karena saking sering buat salah, maka susah minta maaf, susah untuk ngaku salah begitu. Kok bisa seperti itu ya? Karena ini ada semacam apa ya, kesadaran bahwa dia itu tidak sebijak pasangannya. Maka ketika seseorang merasa tidak sebijak pasangannya, maka dia akan lebih sering melakukan kesalahan-kesalahan begitu. Nah, makin numpuk kesalahannya, akan makin susah mengakuinya. Karena, aduh, salah lagi. Oh, salah lagi. Salah lagi begitu loh. Mengakui satu kesalahan itu sudah membuat seseorang itu tampak buruk, apalagi misalnya mengakui 10 kesalahan. Tentunya membuat seseorang itu mungkin sangat buruk kelihatannya begitu. Karena itulah maka makin banyak kesalahan, makin sulit mengakuinya. Ya karena sudah merasa, aduh, salah lagi aku, salah lagi aku, salah lagi aku. Ya karena mungkin dia juga sudah merasa apa ya, kurang bijak ya. Tidak sebijak pasangannya. Mungkin dalam hal kata-kata lebih sembrono ya. Dalam hal asumsi-asumsi lebih lebih sembrono ya. Dalam hal menyimpulkan lebih sembrono. Dalam hal membuat keputusan lebih sembrono ya, sehingga lebih salah, lebih gampang salah, lebih gampang salah, lebih gampang salah, lebih gampang salah. Ya, sehingga dengan itu jangankan mengakui 10 kesalahan, mengakui satu kesalahan saja sudah membuat dia merasa buruk. Apalagi ketika dia merasa, oh salah lagi, oh salah lagi, salah lagi. Makin membuat dia merasa lebih buruk. Karena itu dia membenengi dirinya. Nggak ngakui salah. Makin ngakui salah, makin membuat aku merasa direndahkan dan sebagainya. Ini problem yang bisa terjadi ya. Solusinya bagaimana? Kalau kita atau seseorang itu sukar mengaku salah karena merasa sering buat salah. Solusinya adalah lagi-lagi kejujuran, mengakui keterbatasan kita, mengakui bahwa kita memang tidak sebijak pasangan kita, ya, dalam cara berpikir kita, dalam mengungkapkan kalimat-kalimat, dalam membahasakan perasaan, dalam berespon, dalam mengambil keputusan. Dan kita mesti mengakui di hadapan pasangan kita, ya aku salah lagi, aku merasa salah ngambil keputusan seperti ini lagi. Ini sudah terulang berapa kalinya. Maafkan aku ya. Ya mengakui bahwa kita terbatas dalam hal itu. Mengakui bahwa pasangan kita lebih bijaksana dari kita. Ya. Pengakuan itu penting ya. Jangan merasa malu. Lebih baik mengakui keterbatasan pribadi. Dan kemudian kita meminta pendapat pasangan. Daripada nantinya kita menyusahkan pasangan akibat keputusan kita yang salah. Karena kita kurang bijak tadi itu loh. Karena kita kurang bijak ya dalam banyak hal mungkin ya. Dalam cara berpikir, berkata-kata, mengambil keputusan dan sebagainya. Sehingga kita sering kali melakukan kesalahan. Ya. Maka yang perlu dilakukan adalah ya kita mengakui kita kurang bijak dalam banyak hal. Sehingga itu akan mendorong kita untuk lebih banyak meminta pendapat pada pasangan kita. Tidak perlu merasa rendah diri, tidak perlu merasa minder tentunya. Ya, tentu itu adalah satu proses untuk kita dibentuk jadi pribadi yang rendah hati. Berani mengakui kelemahan. Bahwa dalam mengambil keputusan kita seringkali sembrono ya. Dalam berasumsi seringkali kita terlalu liar ya. Misalkan begitu. Ya kita bisa memintakan pendapat pasangan kita untuk menolong kita yang kurang bijak boleh menjadi semakin bijak. Ya. Jadi ketika kita merasa bahwa kita lebih sering berbuat salah, jangan kemudian kita tidak mengakuinya. Justru kita mengakuinya. Dan kita melibatkan pasangan untuk boleh menolong kita. Yaitu dengan cara melibatkan dia dalam pembahasan, dalam mengambil keputusan, dalam meminta pendapat pasangan kita. Itu akan menolong kita. Dibentuk jadi pribadi yang tentunya lebih baik lagi. Dan yang terakhir,
Mengapa sulit mengaku salah? Kita sulit mengaku salah karena takut pengakuan itu digunakan pasangan untuk menyerang kita. Bisa jadi seperti itu ya. Seseorang itu sulit mengakui kesalahannya kepada pasangannya. Karena dia tuh takut kalau kesalahannya itu akan disimpan pasangannya. Kemudian untuk satu kali waktu diserang. Digunakan untuk menyerang kita. Begitu. Apakah di antara kita ada yang punya problem seperti ini? Di dalam konflik dengan pasangannya, kita sulit sekali mengakui kesalahan kita karena kita khawatir. Oh, kalau aku ngakui ini sebagai kesalahan, nanti satu kali dia ungkit lagi nih untuk nyerang aku ini. Daripada nanti ini dipakai senjatanya dia sebagai amunisi yang nyerang aku, mending nggak usah ngaku salah. Apakah seperti itu? Ini problem juga. Kita takut pengakuan kita akan memberi pasangan amunisi untuk menyerang dan menyalahkan kita. Memang dalam hal ini ya tentu pasangan yang menggunakan kesalahan masa lalu kita untuk menyerang kita tentu bukan hal yang baik ya. Harusnya satu persoalan yang sudah dibereskan, sudah selesai. Tidak boleh kemudian luka lama dikorek lagi untuk menyerang pasangan. Tidak boleh itu. Ya, tidak boleh itu. Jadi kalau persoalan sudah dibereskan, sudah ada pengampunan, selesai sudah. Selesai sudah. Tapi hal itu bisa muncul ya, karena memang bisa jadi ya pasangannya tidak mau tahu itu. Karena mungkin sudah terpojok, tidak ada amunisi lagi untuk nyerang, gitu. Akhirnya dia ungkit-ungkit masalah yang lalu, padahal sudah diselesaikan itu. Nah, itu jadi semacam trauma untuk mengakui kesalahan. Ya. Wah, kalau ngaku kesalahan ini, nanti dia pakai satu waktu untuk nyerang aku lagi, yang mending nggak usah minta maaf. Itu problem ya. Untuk melindungi diri, maka kita memutuskan untuk tidak ngaku salah. Daripada nanti dipakai untuk nyerang, mending nggak usah. Gitu. Kalau ini yang terjadi, bagaimana solusinya? Kita tahu kita salah. Kita tahu kita mesti mengakui kesalahan kita. Ya. Tapi ada sesuatu yang menahan kita. Jangan ngaku. Kalau kamu ngakuin kesalahan, nanti itu akan dipakai untuk nyerang kamu satu hari. Kalau itu yang terjadi dalam benak kita, maka yang perlu kita lakukan adalah, kalau pasangan kita itu sering menggunakan pengakuan salah kita untuk menyerang kita, sebaiknya kita datang ya dan ngomong, tolong dong, jangan pakai kesalahan yang saya akui ini untuk terus nyerang dan menjatuhkan saya. Ya, ini jujur saja begitu ya. Jadi terbuka saja bahwa mohon jangan, kalau sudah mengakui kesalahan ini, jangan justru ini dijadikan senjata untuk terus nyerang, untuk jatuhin gitu loh. Jangan. Ingatkan tuh fokus pada masalah yang dihadapi, bukan pada pribadi yang menghadapi masalah. Ini yang kalau kita masih ingat ya, dalam 10 tips menghadapi konflik, itu dari 10 itu ada satu kalimat yang mengatakan, jangan serang orangnya, tapi seranglah masalahnya. Seranglah masalahnya, jangan orangnya. Ya inilah. Ya, jadi kita boleh mengingatkan untuk pasangan kita fokus pada masalahnya apa. Ya, bukan untuk menyerang pribadi kita menggunakan problem-problem yang lalu, jangan. Ya. Karena tidak ada orang yang bersedia mengaku salah nantinya kalau terus diserang gitu ya. Ya, kiranya ini juga boleh menyadarkan pasangan kalau misalnya dia adalah merupakan tipe orang atau orang yang sering kali seperti itu, ya sering mengungkit masalah-masalah masa lalu, sering mengungkit kesalahan-kesalahan kita yang lalu untuk memojokkan kita, menyerang kita. Tapi permisi tanya, apakah ada di antara kita yang punya hobi seperti ini ya? Sukanya itu menjadi ahli sejarah gitu. Tiba-tiba jadi S3 dalam hal sejarah. Secara khusus sejarah kesalahan pasangan-pasangan kita. Sejarah kesalahan-kesalahan pasangan kita. Apakah kalian seperti itu? Ya, jadi kalau bicara kesalahan pasangan tuh ingat semua ya. Dari masa pacaran ya, sampai
Kesalahan di minggu yang lalu itu ingat semuanya. Kapan dilakukan, di mana dilakukan. Itu semacam amunisi yang siap untuk dimuntahkan kembali, ya, tembakan kembali. Itu tidak benar ya. Kalau kita adalah orang seperti itu akan membuat atau memicu pasangan kita tuh sukar mengakui kesalahannya. Ya, karena kita seringkali menggunakan kesalahan pasangan kita di masa lalu untuk menyerang dia. Itu tidak boleh ya. Jadi yang benar adalah akui kesalahan, jangan takut nanti itu akan digunakan pasangan untuk menyerang pada masa yang akan datang. Maka termasuk kita, kalau kita adalah orang yang apa ya, dikecewakan atau disakiti oleh pasangan kita, ketika pasangan kita sudah mengakui kesalahannya, sudah dibereskan, sudah selesai. Tidak usah ingat-ingat lagi. Jangan itu dijadikan amunisi, dimasukkan ke gudang hati kita ya, satu kali. Kalau diperlukan kita ambil lagi. Jangan. Ya. Jadi kalau sudah selesai, selesai. Maka kalau itu terjadi, pasangan kita juga tidak akan berat untuk mengakui kesalahannya. Karena dia tahu kita tidak akan menggunakannya untuk menyerang dia pada masa yang akan datang. Ini solusinya. Jadi ada ini 4 hal ya. 4 hal yang kita coba bahas pada malam hari ini. Tentang mengapakah seseorang itu sulit mengaku kesalahan kepada pasangannya. Ya. Kita sudah melihat akan 4 hal ini. Tadi yang pertama itu adalah karena tidak rela atau tidak bisa terima kenyataan bahwa dia salah. Dia tuh maunya dianggap benar. Dia maunya tampil sempurna di depan pasangannya. Mengakui kesalahan itu adalah satu hal yang menjatuhkan harga dirinya. Itu salah, ya. Tidak perlu seperti itu. Jadi jujur menyadari saja bahwa aku tidak sempurna, aku buat kesalahan, aku perlu minta maaf. Atau yang kedua, sulit mengaku salah karena kita tidak siap, tidak rela untuk mengakui bahwa pasangan kita benar. Oke, aku salah, tapi kamu juga salah. Akhirnya ya pernyataan kesalahan kita tidak tulus begitu. Maka kita diingatkan untuk ya jadi orang yang terbuka ya. Orang yang berani untuk mengakui kesalahan kita sambil mengakui kebenaran pasangan kita. Ya. Ya. Dan 2 alasan yang terakhir tadi, ya kalian juga boleh menolong kita untuk mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang sulit mengaku salah karena 4 poin itu? Kalau iya, kiranya solusi-solusi yang diberikan ini boleh menolong dan membantu kita. Ya. Nah, untuk mengakhiri bagian ini, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Dalam konteks ini dikaitkan dengan tema malam hari ini. Sesungguhnya kita sukar mengaku salah, sebab kita melihat diri tidak apa adanya. Sebaliknya kita memandang diri lebih tinggi dan lebih sempurna. Apa adanya diri kita ini kan kita tidak sempurna ini. Kita ada kelemahan, ada kekurangan. Kita bisa menyakiti pasangan kita, kita bisa berbuat salah kepada dia. Itu kan apa adanya kita. Nah, harusnya kita melihat diri kita ya seperti itu. Ya. Tidak melihatnya sebagai orang yang, wah aku ini harus kelihatan sempurna di hadapan pasanganku ini. Aku tidak boleh dinilai salah oleh pasanganku ini. Bukan seperti itu. Tapi melihatnya adalah ya sebagai orang yang tidak sempurna. Yang memang bisa lakukan kesalahan. Tapi ya, tapi ini jangan kemudian disalahartikan ya. Jangan disalahartikan untuk kemudian sengaja ya untuk buat kesalahan ya.
Jangan seperti itu juga ya. Ya, aku terima diriku apa adanya begini ya. Buat salah itu ya wajar aja, bukan bukan seperti itu juga ya. Maksudnya bukan seperti itu juga ya maksudnya ya, bukan ya. Bukan ya. Ini maksudnya adalah kalau kita melakukan kesalahan, kalau melakukan kesalahan, bukan berarti membenarkan melakukan kesalahannya, bukan. Tapi kalau melakukan kesalahan, kita diingatkan untuk berani mengakuinya dengan tulus, mengakui kebenaran pasangan kita juga. Karena itulah apa adanya. Ya. Ya, tidak perlu menganggap diri kita lebih dalam pengertian sempurna. Tidak boleh dianggap salah. Tidak seperti itu ya. Tapi tetap apa adanya bahwa kita masih bisa buat salah. Dan waktu buat salah kita perlu mengakui dengan tulus, dengan ya jujur, ya dengan baik. Bukan untuk membenarkan atau membuat kesalahan itu menjadi habit, bukan. Tapi untuk menyelesaikan dengan baik ya. Firman Tuhan mengingatkan agar kita melihat diri apa adanya, lengkap dengan kelemahan dan kekurangan. Inilah pangkal pengakuan kesalahan. Ya. Maka di sini juga perlu itu ya, perlu penguatan dari pasangan. Saya memikirkan seperti ini, ada kalanya orang itu sulit mengaku salah. Itu karena dia merasa tidak aman. Dia merasa pasangannya tidak menerima dia apa adanya itu. Maka di sini perlu penguatan dari pasangan. Untuk menguatkan bahwa ya kamu bisa salah, kamu bisa mengecewakan aku, kamu bisa melukai aku. Tapi aku akan tetap menerima kamu. Jangan khawatir. Nah, itu kan penguatan yang perlu ada begitu loh. Sehingga pasangan pada waktu melakukan kesalahan, ya dia tentu akan merasa aman bahwa meskipun aku lakukan kesalahan ini, aku sudah nyakitin dia, melukai dia, tapi aku yakin kok dia tidak akan buang aku. Aku yakin dia akan tetap sayang aku. Maka aku akan datang minta maaf dengan baik. Ya. Karena apa? Karena ada rasa aman di dalam diri. Dia yakin bahwa pasangannya tidak akan buang dia. Bisa dibayangkan kalau sebaliknya yang terjadi, dia merasa tidak aman. Wah, kalau aku ngaku salah gini bagaimana ya? Jangan nanti dia tidak gini lagi sama aku. Nanti kalau dia tidak begini lagi sama aku, dia apa ya? Dia nolak aku dan segala macam. Nah, itu berarti ada rasa tidak aman ya. Maka kalau itu yang terjadi, pasangan perlu menguatkan ya. Aku tidak sempurna, kamu tidak sempurna, kita bisa saling melukai. Tapi apapun, bagaimanapun itu, aku akan tetap terima kamu. Ya. Itu akan menolong ya. Ada rasa aman dalam diri untuk juga berani datang kepada pasangan untuk mengakui kelemahan. Apakah di antara kita yang merasa tidak aman dengan pasangannya? Kalau ada ya, silahkan nanti bisa curhat ya. Jujur loh, aku ini takut loh. Ya, takut kamu tidak terima aku loh. Takut kalau aku lakukan kesalahan kamu buang aku loh. Misalkan begitu ya. Rasa tidak aman begitu. Sampaikan aja supaya nanti pasangan Anda bisa memberikan kalimat-kalimat penguatan. Ya kita tidak sempurna. Kita bisa saling melukai. Tapi aku akan tetap terima kamu. Ya. Tetap sayang kamu dan sebagainya ya. Efesus 5, 20 dan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini yang saya bahas waktu pemberkatan nikah yang terakhir kapan hari ya. Kita diajar untuk merendahkan diri satu sama lain. Saling menundukkan diri satu sama lain. Di dalam relasi ya dengan pasangan kita. Jadi bukan untuk menampilkan siapa yang lebih sempurna dan siapa yang lebih kuat, bukan. Justru sebaliknya firman Tuhan mengajarkan untuk kita saling merendahkan diri. Bukan untuk kita saling merasa sempurna, merasa lebih hebat dari pasangan kita, bukan. Yaitu kesombongan kalau seperti itu ya. Ingin merasa lebih hebat dari pasangan, lebih tinggi, lebih menguasai. Ya. Itu kesombongan. Yang diminta Tuhan justru adalah
saling merendahkan diri, saling menundukkan diri seorang kepada yang lain. Ya. Ini menjadi penting karena memang apa ya? Alkitab memang sudah menyatakan juga bahwa di dalam relasi pernikahan itu rawan untuk saling merebut tahta begitu loh. Rawan untuk saling merebut kuasa. Kita masih ingat ya ayat Alkitab setelah manusia jatuh dalam dosa itu Tuhan sudah ngomong bahwa suami akan berkuasa atas istrinya, istri akan berahi kepada suaminya. Nah, kata berahi itu bukan dalam hal konteks seks, bukan itu. Artinya istrinya juga ingin menguasai itu suaminya begitu loh. Ya. Jadi apa ya? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu membawa efek juga di dalam relasi pernikahan begitu. Itu adanya satu ingin menguasai yang lain. Suami ingin taklukkan istri, istri ingin taklukkan suami. Ya. Sehingga ada istri takut suami atau suami takut istri kan begitu loh. Jadi ingin apa ya, duduk di atas tahta dan kemudian menganggap pasangan itu ada di bawahnya dia. Itu adalah akibat dosa ya yang masuk ke dalam pernikahan juga. Sehingga suami ingin kuasai istri, istri ingin kuasai suami, ingin siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih punya kuasa, siapa yang lebih mengendalikan rumah tangga ini. Itu yang terjadi loh. Maka karena itu penting untuk memperhatikan Efesus ini. Di tengah kekacauan seperti itu ya, kesombongan, egoisme yang seperti itu dalam pernikahan ya. Firman Tuhan tuh menyatakan, saling merendahkan diri. Bukan saling siapa ingin menguasai siapa, bukan saling merendahkan diri. Saling tunduk, bukan saling tanduk. Bukan saling tanduk. Tapi saling tunduk. Ya tadi ya dinyatakan dengan apa ya tadi, kalau melakukan kesalahan, ya dengan rendah hati datang. Tulus mengakui kesalahan, mengakui kebenaran pasangan. Ya, itu tanda pembentukan rendah hati itu terjadi di sana. Dan tentunya di awal itu dikatakan ucapkanlah syukur atas segala sesuatu. Termasuk tentang relasi kita dengan pasangan kita ya. Mengucap syukur untuk keberadaan pasangan kita ya. Dan tentunya juga tadi rendahkanlah diri, saling merendahkan diri ya. Jadi kita diajar untuk membuang akan kesombongan kita terhadap pasangan kita ya. Membuang keegoan kita terhadap pasangan kita. Tapi yang ada adalah kita saling merendahkan diri ya. Itu kiranya boleh menolong kita ya. Dan kita berjuang untuk diri kita masing-masing. Bagaimana kita terus dibentuk untuk memang menjadi pribadi yang terus rendah hati seperti yang Tuhan mau. Juga terhadap pasangan kita. Baik, materinya cukup sampai di sini. Kalau ada yang berespon, mau bersaksi, bertanya, dipersilahkan. Musa, Ya, Pak Yanto, silakan. tadi kita dengar masalah salah dan benar. Mungkin enggak, di dalam rumah tangga itu kadang-kala bukan masalah salah dan benar, tapi pola pikir yang berbeda. Misalkan contoh, Musa lihat tangan saya ini putih kan, tapi saya kalau lihat ini lebih hitam daripada yang putih ini. Kalau saya menghadap kepada Musa, Musa lihat tangan saya putih, saya lihat itu hitam. Enggak, benar itu putih, tapi saya juga lihat ini benar hitam. Nah, akibatnya kan bisa saja terjadi misalnya, kalau kamu anggap itu putih menurut kamu, saya minta maaf, tapi saya melihat hitam loh. Nah, di dalam rumah tangga kadangkala pola pikir itu berbeda sehingga bisa terjadi seperti itu. Kira-kira bagaimana Musa? Apakah memungkinkan seperti itu? Bisa terjadi seperti itu atau cuma salah dan benar? Iya, bisa. Betul, bisa terjadi seperti itu ya. Memang tidak selalu masalah konflik itu tidak semata-mata bicara benar salah hitam putih ya. Kadang-kadang juga bicara persepsi.
Maka di sini yang perlunya namanya komunikasi. Komunikasi, dalam komunikasi itu nanti akan apa ya? Akan mengerucut bahwa yang kita bicarakan ini persepsi atau kebenaran. Ya, Hmm. itu akan muncul pada waktu ada komunikasi, ada keterbukaan, ada lihat dari sisi pandang mana begitu. Nanti akan nyata bahwa oh ini masalah persepsi aja, ini bukan masalah benar salah. Iya itu benar, kamu benar, aku juga benar dalam hal ini. Dan itu tidak Ya, perlu dipersoalkan. Bisa terjadi seperti ya. itu, bisa. Tapi Kalau terjadi kadangkala seperti kan itu. itu kan, tapi kadangkala pasangan bisa saja ngejudge kita salah, padahal kita tuh berpikirnya berbeda gitu. Hmm. Sehingga kalimatnya sepertinya seperti Musa tadi itu seperti nggak tulus minta maaf. Kalau kamu anggap itu putih, ya sudah saya minta maaf putih. Cuman saya lihatnya hitam. Nah, kelihatannya nggak tulus, tapi sebenarnya yang itu yang kelihatan. Begitu Musa, bisa jadikah Bisa seperti itu? jadi. Makanya ini juga perlu apa ya kedewasaan juga, perlu kebesaran hati untuk menilai benar-benar bahwa apakah ini benar bicara kebenaran atau ini bicara persepsi. Ya, jadi kita mesti mengakui kalau ini bicara persepsi, ya kita mesti menempatkan sebagai persepsi bahwa ini bukan tentang benar dan salah begitu. Sehingga tidak perlu menuntut pasangan kita mesti meminta maaf dengan sebagaimana yang kita harapkan kalau itu hanya bicara persepsi ya. Tapi kalau itu bicara kebenaran, ada dasar firman Tuhannya yang dilanggar, ada prinsip kebenaran yang dilanggar. Nah, itu ya kita juga mesti fair juga. Tapi kalau Hmm. ini bukan bicara tentang prinsip kebenaran, ini hanya bicara sudut pandang, ya kita juga jangan menuntut pasangan kita juga meminta maaf kalau memang dia tidak salah begitu. Jadi kita masih juga belajar dewasa untuk melihatnya bahwa oh ini cuma perbedaan persepsi kok, ya tidak apa-apa gitu. Dan dalam hal perbedaan persepsi tidak ada yang perlu minta maaf kecuali adalah dalam membicarakannya itu ada letupan-letupan emosi. Nah, Ya, sehingga terjadi letupan emosi itu yang bisa menjadi poin minusnya. Kita salahnya dalam hal itu gitu. Bukan bukan dalam hal persepsinya, tapi dalam hal letupan emosi kita yang keliru. jadi kadangkala kan di persoalan itu bisa terjadi karena persepsi yang berbeda, tapi selalu dibawakan kepada salah dan benar, salah dan benar, Ya, salah dan benar. Nah, seringkali ada kalanya kita bukan berbicara masalah salah dan benar. Masalahnya cara pandang kita yang berbeda, kita saling menghargai di dalam pandangan. Tapi kalau kita terjebak di salah dan benar, salah yang benar, itu akan menyulitkan sendiri, Musa. Saya melihatnya itu. iya, betul. Jadi memang mesti diakui ya, dan kita mesti secara bijak ya, ketika terjadi satu perbedaan dengan pasangan kita mesti secara bijak dan peka untuk apa ya, untuk menilai ini bicara prinsip kebenaran yang dilanggar atau ini sekedar bicara cara pandang. Kalau ini sekedar bicara cara pandang, jangan kita membahasakannya seperti adanya prinsip prinsip kebenaran yang dilanggar. Tidak perlu. Ini cuma perlu bicara untuk saling memperkaya aja. Oh ini aku melihatnya dari sini benar ini, aku lihatnya dari sini benar. Oh iya, aku udah lihat dari sisi kamu loh. Terima kasih loh ya. Kamu bisa ngomong seperti itu, jadi aku bisa lebih melihat 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 ini secara utuh begitu. Jadi kembali ke setiap kita mesti ya ya tadi ya saling saling merendahkan diri, saling menundukkan diri untuk tidak serta merta ketika ada satu perbedaan kita langsung menjudge aku benar kamu salah, aku benar kamu salah. Tidak mesti seperti itu juga. Ya, tidak mesti seperti itu juga. Makasih, Musa. Sama-sama Saya kayaknya. hanya cuma melihat di dalam keluarga bukan salah dan benar saja. Kadang-kadang persepsi itu bisa jadi persoalan yang panjang. Tuh. Terima kasih, Pak Yanto. Ya, terima kasih. Yang lain silakan kalau ada. Malam, Mas. Malam, Kelatak ya? Ya, Oh iya, suaranya. Silakan, ya Kelatak. mendengar si Heto tadi, ya kurang lebih juga kita punya persoalan tiap hari kan begitu. Jadi akhirnya kalau kita debatkan yang mana yang benar, yang mana salah, nggak ada titik temunya, nggak ada titik temunya gitu loh. Jadi nggak tahu juga memang yang dari sononya kan, artinya dari sananya itu pendidikan kah atau apa, latar belakang kan sudah lain semua. Jadi istilahnya itu ya sering saja konfliknya itu ada gitu loh. Pandangan kan lain. Jadi saya rasa sulit juga menyelesaikan sendiri gitu loh. Artinya ada unsurnya
kita salah ya kita minta maaf kan kayak begitu. Tapi kayaknya sekali rasanya kalau ditimbang-timbang rasanya itu kita ndak sampai salah sampai fatal atau apa gitu kan. Nah, jadi terakhir-akhir ini menurut saya ya pakai senjata ini mengalah juga sabar aja sudah. Meskipun umpamanya kita mau ke timur, harusnya ke timur aja kan. Dia maunya ke barat gitu. Sudahlah, di ngalah saja apa saja kita terima aja. Saya rasa mungkin seperti orang tua dulu kan begitu juga. Sudahlah, terima saja gitu. Nah, kalau itu bisa di apa? Saya rasa ya namanya diterima kita ngalah ya sudahlah. Katakanlah kita biasa makan apa, dikasih makan ini ya sudahlah ngalah makan sudah gitu aja. Kalau kita bicara lebih banyak, ya cerita ini saja sulit juga. Saya rasa kalau sudah kita berumur seperti kita ini ya sudahlah, akhirnya ngalah sudah gitu. Dan juga sabar gitu aja. Nggak tahu yang lain bagaimana. Terima kasih, Musa. Terima kasih Pak. Iya, memang prinsipnya akan begini ya dalam 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 konflik dalam menyelesaikan satu perbedaan dengan pasangan kan prinsipnya adalah hal yang kecil kalau bisa jangan dipersoalkan. Hal yang besar kita coba simpelkan. Yang kecil jangan dipersoalkan. Memang akan terjadi persoalan ketika hal kecil itu dipersoalkan. Ya memang ya, kita tidak bisa pungkiri mungkin ada beberapa orang yang memang suka begitu ya. Hal kecil pun diributkan luar biasa. Maka di sini ya yang Ko Atak sampaikan itu jadi masukan yang bagus ya. Jadi kalau misalkan kita punya pasangan yang suka meributkan hal yang kecil sebenarnya yang remeh yang sebenarnya tidak perlu diributkan ya kita yang dewasa yang ngerti ya kita yang ngalah dulu, yang sabar dulu ya. Ya sambil tentu ya dalam prosesnya ya kiranya ada komunikasi yang baik ya supaya hal kecil yang terjadi itu tidak perlu dipersoalkan. Ya. Yang lain apakah ada? Biasanya Burhan tanya. Kali ini pray dulu. Oh, Soalnya pray sudah dulu. 2 Take yang tanya. Sudah dua senior yang tanya katanya. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, mari kita tunduk kepala seperti biasa bersama dengan pasangan. Saya memberikan waktu. Apakah ada masalah yang masih timbulkan ganjalan, ya, masih gengsi mengakui kesalahan, ada hal tertentu yang mengganjal. Coba malam hari ini coba diselesaikan, ya. Tidak usah gengsi untuk mengakui kesalahan, tidak usah gengsi untuk mengakui bahwa pasangan kita benar, ya. Tunjukkanlah kerendahan hati kepada pasangan kita masing-masing, dan biarlah dengan cara itu kita dipulihkan, ya, dipulihkan. Tidak ada guna kita mempertahankan akan harapan image kita dianggap sempurna. Tidak ada guna kita mempertahankan satu apa ya mimpi untuk kita dianggap lebih hebat dari pasangan, lebih tinggi, lebih berkuasa. Tidak ada guna. Yang Tuhan mau justru kita saling merendahkan diri, ya, saling mengakui kesalahan dengan gentle, dengan tulus, dengan jujur. Itulah yang akan memulihkan akan satu relasi ya. Baik, ambil waktu sebentar bersama pasangan, silahkan. Nah, kalau ada yang mau diomongkan sedikit, lalu kemudian tutuplah di dalam doa. Boleh saling mendoakan satu sama lain ya.
Tuhan terima kasih kiranya melalui apa yang kami boleh pelajari bersama-sama dalam malam hari ini menjadi satu cahaya di dalam perjalanan relasi kami dengan pasangan kami. Dan biar dengan hal ini juga hati kami dibentuk, pemikiran kami dibentuk, hidup kami dibentuk. Untuk kami terus berjuang, berusaha, semakin membuang kesombongan diri, keegoisan, gengsi, atau harapan-harapan yang tidak realistis. Sebaliknya engkau mengajar kami untuk jujur melihat diri dan dengan rendah hati bisa mengakui setiap kesalahan yang kami lakukan terhadap pasangan dan dengan besar hati mengakui kebenaran dari pasangan. Dan biarlah dengan cara seperti itu boleh semakin membangun akan relasi bersama dengan pasangan. Tuhan tolonglah kalau engkau menjumpai di antara kami ada yang sedang bergumul dengan hal ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh membimbing kami, mengarahkan kami dengan hikmat-Mu, menuntun kami untuk boleh saling merendahkan diri satu sama lain. Ajari kami Tuhan dan berkati setiap kami. Ini doa kami mengakhiri untuk kelas Pasutri malam hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.